Kalau misalnya dia meninggal, tubuhnya juga nggak ketemu, barang-barangnya juga masih utuh di dalam mobil, jadi kayak lenyap gitu aja, nggak tahu kemana. Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah misterius tentang hilangnya seorang gadis remaja yang hingga saat ini, 30 tahun setelah peristiwa itu terjadi, kasusnya masih belum terpecahkan. Kira-kira di manakah dia dan apakah dia masih hidup? Langsung saja, mari kita simak cerita selengkapnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, yuk klik tombol subscribe serta like video ini dulu. Dan silakan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Kelly Day Wilson lahir pada 18 Mei 1974 di Gilmer, Texas, Amerika Serikat, dan menjalani masa kecilnya di Natchitoches, Louisiana, sebelum akhirnya pindah kembali ke Gilmer saat usia 17 tahun untuk tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Dia kemudian melanjutkan sekolah kelas 3 SMA-nya di SMA Gilmer. Kelly mempunyai ciri-ciri mata biru dengan rambut coklat yang dicat pirang, serta mempunyai tinggi 173 cm. Dan meskipun baru SMA, Kelly ini sudah bekerja di sebuah toko video bernama Northeast Texas Video yang terletak di sebuah mall pada pusat kota Gilmer. 5 Januari 1992, seperti hari-hari biasanya, Kelly dan sang bos, Joe Henry, menutup toko pada pukul 8:30 malam karena sudah waktunya jam pulang. Mereka kemudian berpisah di parkiran mall. Kelly menaiki mobilnya Dodge Charger keluaran tahun 1985 dan mampir ke sebuah bank terdekat di Bank Nasional Gilmer untuk menyetorkan uang. Lokasi banknya ini nggak jauh dari tokonya, kayak cuma nyebrang jalan gitu. Nah, abis dari bank, Kelly mau meluncur pulang. Pagi keesokan harinya sekitar jam 6, Joe mendapat panggilan telepon dari ibu Kelly, nanyain apakah Kelly semalam ngomong sama Joe kalau dia mau nginep di luar. Karena Kelly tuh dari semalam belum pulang. Bingunglah Joe. Setahu dia, Kelly abis dari bank mau langsung pulang katanya. Tapi ini kok ibunya bilang dia dari semalam gak pulang. Jadi kemana Kelly? Orang tua Kelly lalu nyoba ngehubungin temen-temennya Kelly yang sekiranya diinepin Kelly semalam atau tahu keberadaan Kelly. Tapi hasilnya nihil. Sampai sore Kelly tetap gak ada kabar. Lalu papa tiri Kelly meluncur ke tempat kerjanya Kelly. Siapa tahu si Kelly udah nyampe di toko siap-siap buat kerja. Soalnya ini juga udah masuk jam kerja, jadi Kelly itu kerjanya masuknya sore. Gak lama setelah sampai, papanya ini nemuin mobilnya Kelly di parkiran mall, tapi gak ada tanda-tanda Kelly di sekitarnya. Akhirnya si papa ngecongkel pintu mobil karena posisinya mobil ini terkunci dan nemuin bahwa tas serta barang berharga Kelly lainnya masih ada di dalam mobil, kecuali kuncinya. Selain kunci yang hilang, ada satu hal janggal lain, yaitu salah satu ban mobil Kelly dalam keadaan bocor dan terlihat seperti sengaja dibocorin. Diasumsikan bahwa semalam Kelly yang sadar bannya bocor di tengah jalan, kemudian putar balik ke parkiran mall buat naruh mobilnya di sana. Soalnya bingung juga, malam-malam udah gak ada bengkel buka di daerah situ mungkin. Pertanyaannya, terus kemana Kelly abis markirin mobilnya? Kalau bener, kenyataannya seperti asumsi itu. Papa Kelly langsung melaporkan hal ini ke polisi dan pihak kepolisian melakukan investigasi. Sesuai keterangan Joe, bosnya Kelly, semalam kan si Kelly sempat mampir di bank. Jadi diceklah CCTV bank sama polisi. Di CCTV tersebut, pada jam-jam Joe bilang kalau Kelly ke bank, terlihat memang ada 2 orang di dalam bank. Salah satu ini mirip sama Kelly, lagi nyetorin uang. Diketahui Kelly terakhir kali terlihat yang pas dia pulang kerja, dia tuh pakai baju kaos rugby warna ungu dengan daleman manset putih panjang, jeans biru pendek, dan sepatu berwarna coklat, serta mengenakan beberapa perhiasan berupa cincin. Namun karena rekaman CCTV yang buram, polisi nggak bisa mengidentifikasi apakah yang direkaman tersebut bener Kelly atau bukan. Pihak berwajib menemui jalan buntu. Mereka kemudian memasukkan Kelly ke dalam daftar pencarian orang hilang. Sementara polisi terus mencoba untuk mencari petunjuk. Tim penyelidik yang dipimpin oleh Sersan James Brown membuat beberapa daftar orang yang mungkin bertanggung jawab atas hilangnya Kelly. Joe Henry tak luput dari investigasi, mengingat dia diketahui adalah orang terakhir yang bersama Kelly malam itu.
Namun setelah diinterogasi dan menjalani tes poligraf, Joe dinyatakan bebas dari dugaan sebagai tersangka. Orang kedua yang diinterogasi adalah Michael Bibby, seorang pemain skateboard lokal berusia 17 tahun yang terbukti sebagai tersangka pengrusak ban mobil Kelly. Namun polisi mencoret namanya dari daftar tersangka penculikan Kelly karena dia tidak terbukti bersalah. Dia cuma dapat sanksi karena udah ngebocorin ban mobil itu. Dan pihak berwajib menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan Michael adalah murni keisengan. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama hilangnya Kelly. Agak aneh ya tapi. Terduga pelaku ketiga adalah Chris Denton, yang tak lain merupakan pacar Kelly. Dia merupakan terduga tersangka kuat menurut polisi. Kenapa polisi bisa menjadikan dia target utama? Nah, Chris diketahui sempat berantem sama Kelly sebelum Kelly menghilang. Ditambah ada hal yang mencurigakan, yaitu sekitar sebulan setelah pacarnya tiba-tiba hilang, Chris ngejual mobilnya, mobil Chevrolet Celebrity keluaran tahun 1984 ke sebuah dealer di Louisiana pada 1 Februari. Ketika penyelidik berhasil menemukan mobil tersebut, mereka lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan bahwa karpet mobilnya hilang. Dan setelah ditelusuri lagi, ada satu helai rambut pirang agak keriting di dalam mobil. Namun kalau mungkin itu rambutnya Kelly, ya bisa aja sih Kelly emang sempet naik mobil itu. Mungkin beberapa waktu sebelum kejadian hilangnya Kelly, kan karena si Chris ini pacarnya gitu. Tapi nggak cuman itu, Chris ini ketika diinterogasi ngasih keterangan yang berbelit-belit. Dan dia juga gagal di tes poligraf atau tes kejujuran gitu. Tapi nih ya, tes poligraf tuh kalau sekarang dianggap kurang akurat karena terbukti hasil tesnya tidak selalu valid. Balik lagi, karena tidak ada bukti konkret yang bisa menguatkan dugaan polisi, ditambah rambut yang nggak bisa dites DNA itu punya siapa, akhirnya polisi nggak bisa menangkap dan menuntutnya. Chris kemudian meninggal karena kanker pada 19 Maret 2004. Beberapa rumor beredar bahwa sebelum kematiannya, Chris sempat menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan hilangnya Kelly. Namun hal ini diragukan kebenarannya. Hingga akhir hidupnya, Chris dinyatakan tidak bersalah. Terduga pelaku keempat sekaligus yang terakhir adalah Brent Ward, sepupu Chris. Ketika diinterogasi, dia mengaku bahwa Chris dan dirinya sedang berada di luar menggunakan mobil pick-up mereka pada malam kejadian Kelly menghilang. Tapi dia bilangnya emang lagi jalan-jalan aja gitu keluar, gak tahu apa-apa tentang hilangnya Kelly. Seperti halnya Chris, Brent juga gagal di tes poligraf. Namun sampai saat ini, status Brent terbukti tidak bersalah. Balik lagi, karena kurangnya bukti, kayak bener-bener gak ada bukti gitu loh. Jadi kan si Kelly ini tuh hilang tanpa jejak. Kalau misalnya dia meninggal, tubuhnya juga nggak ketemu, barang-barangnya juga masih utuh di dalam mobil, jadi kayak lenyap gitu aja, nggak tahu kemana. Terus polisi juga cuma punya satu bukti CCTV di bank yang burem, yang juga nggak bisa ngidentifikasi apakah yang di CCTV itu si Kelly atau bukan. Jadi kayak cuma nebak-nebak gitu loh, kayak oh mungkin ini tersangkanya, mungkin itu tersangkanya gitu. Yang terakhir, teori ini tuh menurutku unik. Jadi, investigasi tentang kasus hilangnya Kelly yang dipimpin oleh Sersan James Brown ini telah menghabiskan waktu berbulan-bulan. Nah, di tahun kedua kasus ini berjalan, tepatnya pada tahun 1994, sang Sersan bersamaan dengan 7 orang lain ditangkap kepolisian dan diadili atas dugaan merekalah yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Kelly karena keterlibatan mereka dalam sebuah sekte sesat. Dan Kelly ini dijadikan tumbal gitu. Perlu diingat ya, kita ngomongin sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1990-an, di mana sekte-sekte pemuja setan masih diyakini merebak di wilayah Amerika. Nah, hal ini juga yang ngebuat kenapa kasus Kelly terus menemui jalan buntu. Polisi itu kan kayak nggak bisa gitu nemuin petunjuk. Apakah benar karena ditutup-tutupin sama oknumnya? Hal ini kemudian ngebuat perhatian masyarakat jadi terfokus pada fakta bahwa ada polisi yang terlibat dalam sekte sesat dan melakukan penculikan serta pembunuhan ketimbang berfokus pada masalah hilangnya Kelly. Kasus hilangnya Kelly pun seperti menguap dan belum juga menemui titik terang. Namun setelah puluhan tahun berjalan, kasus ini masih terus dibuka. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Departemen Kepolisian Gilmer Mark Case. Beliau menghimbau bagi masyarakat yang mengetahui petunjuk apapun tentang Kelly agar melaporkannya ke kantor kepolisian Gilmer.
Apakah Kelly masih hidup? Jika tidak, mungkinkah dia benar diculik dan dibunuh oleh sebuah sekte satanis sebagai persembahan? Atau sang pacar yang mungkin merupakan pelaku di balik hilangnya Kelly? Hingga hari ini, Januari 2022, tepat 30 tahun setelah Kelly menghilang secara misterius, kasusnya masih belum terpecahkan. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.